Ini surah berapa ini? Ini surah berapa? Kalau kau salah berarti kau bukan Islam. Hah? Coba. Surah berapa ini? Saya baca dulu dong. Saya baca dulu supaya saya tahu gitu loh. Iya. Mana. Jelasin. Lah, nggak tahu ini ayat berapa, surah berapa, ayat berapa. Kasih dekatin dulu biar saya baca. Katanya umat hafalan, hafal semua. Kasih dekat dulu biar saya baca. Kasih huruf gundul, dia bisa baca tidak? Kasih huruf gundul. Kasih dekat kabur itu, Bung. Kabur. Nggak bisa dibaca, Bung. Tenangkan dulu, Bang. Tenangkan. Kiai Murtad bilang kasih huruf gundul dia nggak bisa baca itu. Kasih Ini dekat. coba. Mana? Ini Al-Quran ayat berapa ini? Surah berapa, ayat berapa? Sumbel. Silakan Sumbel. Ya, apa itu? Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu, dekati sedikit, angkat ke atas sedikit. Wa qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Terus masih ada enggak ke bawah? Masih ada enggak ke bawah? Sudah habis dungu. Ini surah berapa, ayat berapa? Itu surah Ali Imran ayat 116 bukan? Astagfirullah. Al-Maidah ayat 116. Astagfirullah. Al-Maidah ayat 116 bukan? Anjing. Masa ada salah? Anjing. Ali Imran ayat 116 bukan? Kualitas Nabi. Yesus atau Nabi Muhammad SAW. Yuk, mari. Iya, Yang lain iya, diam. itu. Siapa yang mau hadapi saya? Ya coba tadi itu Bang Jumas itu. Tadi yang kita cari tadi itu bagaimana tentang sulawat itu. Ya kan sudah ditunjukkan ayat tadi. Oke, baik. Allah, sebentar dulu Bang Jumas, sebentar. Bang Singaula buka ayat tadi yang doa tuh salawat, masalah salawat tadi. Buka ayatnya kan, supaya kita punya dasar loh. Kasih besar Bang Singaula. Sudah saya Baik. besarkan nih. Nah, sebentar kan, kita kan bahas itu. Iya. Kita harus ada dasar. Kalian kan umat terjemahan, wajar lah, ya kan? Lah, Ya, jangan maki-maki ya. kalau umat terjemahan masalah rupanya Bang. Jadi hapus aja Bang. Udah, Terjemahan dalam Quran. sabar. Ayo. Bentar dulu. Ayo. Makanya, Yang mau hadapi saya yang kelasnya agak paham sedikit. Enggak, saya harus garis bawah Jangan yang Anda error. mengatakan. Bukan. Anda kan tadi mengatakan Bukan. umat terjemahan. Karena memang Sekarang tak begini, boleh. hapus aja dalam Al-Quran itu yang terjemahan. Oh, yang nggak terjemahan bisa, dalam Bu. Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipahami dengan hanya satu terjemahan. Maka Anda itu bicara itu pakai pikiran, akal. Namanya terjemahan untuk menolong kita toh. Lo itu lo. Bentar dulu Bang Lois. Udah, gak usah nangis. Yang mana yang mau hadapi saya di sini? Yang paling Di-mute dulu, Bang. ilmunya yang paling mumpuni. Ayo. Kita jelaskan dulu gini. Iya sebentar. Kalau kau Makanya ini mengatakan kan terjemahan, bentar. Kalau kau mengatakan terjemahan, Al-Luswiti juga penerjemah loh. Kalau Al-Luswiti tidak menerjemahkan, gini, bentar, kau diam. Kalau Al-Luswiti Ar-Ra'd tidak ayat menerjemahkan, 22 bisa. Allah menciptakan Bentar dulu. seluruh bahasa. Enggak usah, udah lanjut. Diam kau dulu. Al-Quran surah Ar-Ra'd Makanya tadi jangan bilang ayat umat 22 terjemahan. dialah Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Udah lanjut. Iya satu-satu biar dulu dia bicara dulu. Siapa Bro Jumas? Biar Bro bicara dulu. Oke, saya Nah, dulu. silakan. Kau katakan Salve. tadi umat terjemahan. Kalau Al-Luswiti tidak menerjemahkan konteks pembicaraan Al-Luswiti dengan Isa, maka si Muhammad nggak akan tahu. Makanya Allah mau berkata, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, yang tadinya Al-Luswiti berbicara dengan Isa dengan berbahasa Wa yang ma bukan bahasa Isa. arsalnaka Maka Al-Luswiti illa bilisani Bentar, qaum. Jangan dulu, Bang, cuma kayak kejam-kejam percuma. dong. Bukakan ayatnya Bang, biar kita berbicara Bang. Bukakan ayat Al-Qurannya Bang. Waktu konteks Isa. Masih ada di waktu situ monitor. Bang Singaula. Panas ya faktanya padahal kalian cuma terjemahan loh. Bentar. Saya uji Ibrani nangis, Yunani Saya nangis. tunjukkan kalau Allah Dibilang sudah umat tidak terjemahan juga. tidak mau. Ini Padahal faktanya framing-framing gitu. udah nggak bisa ini semua ini udah
Iya, nggak nggak etis kondusif lagi, lah. nggak ada etika, nggak punya etika dia. Dia yang panas, dia yang panas. Ya udah ayo, Dia mari kita kasih bahas. Biar dia jelaskan, Iya, biar dia jelaskan, yang biar dia panas. jelaskan. Ya, bentar ya, Bang Suma yang sangat ganteng, yang sangat termulia, yang sudah diangkat oleh umat-umat muslim bahwa Gurunda Suma ini paling termulia, juga menghina Bang Jadi Logika. nabi. Jadi di sini saya membacakan sesungguhnya Allah Jangan dan kesana, para Ini mau Bang. debat atau apa ini? Mau diskusi Jangan atau mau itu curhat dulu, kalian Bang. ini? Bang. Iya, Bang. saya kan baca. Bang Singa Allah, Bang Mau Singa curhat Allah. atau apa Ya, ini? Bang Juma, Bang Juma, Ketakutan kan ya? tanya dulu. Aduh. Enggak, Bang Kok lari Juma. kemana-mana ini? Loh, ini kan kita ayat yang kita pertanyakan. Makanya kami Bentar tanyakan Bang sama Lois, Anda. Bang Lois gini Bang. Makanya saya baca dulu. Bentar, Bentar, saya jangan ke situ baca. dulu Bang. bentar. Bang Singa Allah, jangan ke situ dulu. Gini, Iya, tadi dia si- kan mau tunjukkan Bentar. ayat. Enggak, jangan ke situ dulu. Tadi kan si Oh, Juma siap, berkata. Sebagai umat terjemahan terima aja keadaannya. Bentar dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Aduh, Ya kan Karim. Al-Quran juga diterjemahkan Saya Juma. buktikan. Al-Quran kan diterjemahkan juga. Iya, memang. Tapi kami memahami Al-Quran bukan hanya dengan kan, terjemah. Makanya dua Bentar, agama itu kan biar saya berbeda buktikan kan. loh. Agama Islam dan agama Kristen beda. Ya, makanya nggak usah bentar, sakit bentar, dibilangin bentar. umat terjemah karena emang kalian umat terjemahan kok gitu aja kok repot. Nah, nasi abang-abang ini. Ayo masuk tema yuk. Yesus didoakan yuk. Iya. Yuk. Bentar, Ya, Bang lanjutkan, Suma, bentar. lanjutkan. Tenang, Umat tenang. apa? Gak usah bahas itu. Al-Quran sudah membackup itu, Ya, saudaraku. Loh, kenapa Wa ma takut? arsalna mir Kenapa rasulin takut? illa bilisani qaumi. Astagfirullah. Itu sudah dijawab tadi. Allah mengutus rasul berdasarkan bahasa kaumnya masing-masing. Udah dijawab itu. Itu nggak menyentuh Udah terjawab itu, nggak Bang. menyentuh esensi pertanyaan. Kita tanyanya apa? Itu nggak menyentuh esensi pertanyaan, Sumbel. Singa Allah. Jadi Kecil, Sumbel kamu tenang bertanya dulu. apa, Kecil emang? suaranya Pak Tom kecil suaranya. Bentar, satu-satu dulu. Saya dulu, izinkan saya dulu, Bang Tipi Laskar. Kamu boleh? mengat Oke, silakan. Oke, Siapa ini? saya dulu ya. Oke, saya dulu, Salpe. Oke. Bang Singa Allah, bukakan dulu Al-Maidah 116, Bang. Al-Maidah 116. Oke, Al-Maidah 116. Kau jawab jujur ya, Cuma. Saya Ini- buktikan ini bahwa mau- ini penerjemah. Ini kan karena ada ini mau nabi. diskusi atau apa ini? Lo kan ditanya dulu bersama Iya, Bang kau kan Abang yang Nabi buat Juma. framing tadi. Kan kamu Saya naikkan untuk buktikan menjawab, Allah kan? itu penerjemah. Iya, Bang Nabi Juma harus jawab dong. Kami kan bertanya. Nanti kan Anda Oke, juga bertanya, nanti silakan. kita jawab. Iya, hormat mulia Nabi Juma, hormat. Ya. Oke, silakan Ya, baca, Bang. Silakan. Bacakan, Bang. Kelihatannya ini sudah pernah saya temani diskusi. Nah, orang ini suruh baca-baca saya. Bacakan, Bang, ayatnya, Bang. Saya 116 itu, Bang. Apa itu? Surah apa? Al-Maidah 116. Nah, silakan baca. ini jangan dikasih tahu, Dia kan pintar. Aduh, penyembah Yudas ini menguji saya Quran. lucu. Ya, Ayo silakan. masuk ke tema. Siapa yang didoakan? Ya, yang satu belum selesai framing yang kita jawab dulu yang lain. tadi. Yang Ini satu cuma tadi belum memang selesai tabiat bilang Sunda umat itu terjemahan begitu. sekarang. Lah, memang kalian umat terjemahan. Kamu siapa yang bisa bahasa Ibrani di sini? Iya, kamu punya bukti. Cuma Oke, kamu punya bukti kalau juga Siapa yang bisa Ibrani di sini? Nabi, Bukan, Nabi, Juma, Nabi, Juma, Nabi, baca. dulu. Cuma, Anda dulu, bisa bukti. tenang. Enggak. Cuma kau Kalau baca juga ini, sendiri-sendiri. Cuma. Dengarkan saya, Cuma kau teman-teman. baca ini. Coba. Dengarkan Coba saya, kau baca ini, dengarkan bisa saya, tidak? dengarkan saya. Kau baca ini Maksud sekarang, bisa tidak? daripada Kau baca ini. umat terjemahan Baca, itu baca. adalah Cuma, kalian Cuma. hanya Cuma, punya baca ini, kitab baca ini. terjemah tanpa ini. tanpa ada Sumbel, original baca ini. teks. Tidak Itu Tidak maksudnya. bisa diskusi, saya turunkan loh. Saya turunkan. Eh, Kalau Anda baca, tidak- baca, Ini baca ini Sumbel. dulu. Ada dikasih itu. Tuh. Silakan baca. Baca. Al-takul Baca, talinas takhiduni yang yakunu mana li kau baca? an akula. Saya tunjuk yang ini yang harus kau mana, baca. mana? Masa kau In baca kuntu. Yang mana? Astagfirullah. Yang mana? Tunjuk, Yang saya mana bacakan. yang kau baca? Tadi kau baca yang mana? Kuntu Tadi itu kau bacanya baca kuntu. yang mana? Saya kan Sakit. belum tunjuk yang ini. Kamu kok sakit, bacanya Bro. langsung yang ini. Saudaraku, Saya kamu kan sakit. tunjuk yang di sini. Iya. Iya, Kok silakan kamu Anda bacanya tunjuk. di sini? Silakan Anda tunjuk. Silakan Anda tunjuk. Apa ya kualitas Nabi? Ini ya? Al-Quran ayat Iya, berapa ini? silakan Anda Sumbel, tunjuk. Sumbel. Silakan. Yang mana Iya, yang Anda? iya, sebelum Habis ini kamu saya buktikan bacakan. Anda bahasa Ibrani nah. Betul. Dengan Yunani boleh ya Kau gantian tenang ya dulu. untuk membuktikan Makanya kau pertanyaan tenang. saya. Iya, Ya, silakan. makanya kau Oke, oke. tenang. Baik, Makanya baik. kau tenang.
Iya. Ini surah berapa ini? Ini surah Nggak berapa? tahu. Kalau kau salah berarti kau bukan Islam. Hah? Coba. Surah berapa ini? Saya baca dulu dong. Saya baca dulu supaya saya tahu gitu loh. Iya. Mana. Silakan. Jelasin. Lah, nggak tahu ini ayat berapa, surah berapa, Loh, ayat berapa. kasih dekatin dulu biar saya baca. Katanya umat hafalan, hafal semua. Kasih dekat dulu, biar saya baca. Kasih huruf gundul, dia bisa baca tidak? Kasih huruf gundul. Kasih dekat kabur itu, Bung. Kabur. Nggak bisa dibaca, Bung. Tenangkan dulu, Bang, tenangkan. Bang Kiai Murtad bilang kasih huruf gundul dia nggak bisa baca itu. Kasih Ini dekat-dekat. coba. Mana. Ini Al-Quran ayat berapa ini? Surah berapa, ayat berapa? Tunggu, Sumel. Silakan Sumel. ya, apa itu? Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu, dekati sedikit, angkat ke atas sedikit. Wa qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Terus masih ada enggak ke bawah? Masih ada enggak ke bawah? Sudah habis dungu. Ini surah berapa, ayat berapa? Itu surah Ali Imran ayat 116 bukan? Astagfirullah. Al-Maidah ayat 116. Astagfirullah. Al-Maidah ayat 116 bukan? Anjing, cuma. Masa ada salah? Anjing. Ali Imran ayat 116 bukan? Kualitas tapi. Woi, teman-teman. Jadi apa dan? Al-Maidah ayat 116. Siapa ini? Saya buka. Oke, siap. Saya buka. Oke, siap. Saya Kita diam sebagai ya. host. Ini antara Bang Raja debat dengan Bang Juma. Kita diam. 7 sekalian juga nggak apa-apa, gantian kalian. Aduh, kau sama itu kecil sekali. Tambahin lagi yang satu. Kalau Bukannya si kalian biasa, Halilintar 30 orang capek di ganti jumlah lagi. seorang. Oke, silakan. Silakan Anda bernarasi duluan, silakan. Tenang dulu. Oke, buat narasi aja dulu, Iya, baik dulu. Dari silakan. siapa yang duluan ini? Juma duluan kah? Beliau dulu kan, kalian yang protes tentang menertawakan Rasulullah didoakan, ya kan? Oke, silakan. Silakan. Saya saja yang besar ya. Nanti kecuali kalian buka data baru kalian besarkan. Open cam dulu. Mohon tenang dan kita kondusif. Ini saya beberapa kali kecewa dengan Anda ya. Soalnya diskusi kemarin itu di Room Fandi itu kita tetap berakhir dengan tidak kondusif. Dengan kabur ya? Ya gimana hostnya kan udah Enggak lepas aja jadi kabur moderator. karena kalian umat terjemah. Bukan kabur. Si siapa Karena namanya? Faktori Alda itu enggak ngerti Sudah Bang dia. Juma. Oke. Intinya jangan kabur, itu aja Bang Juma. Lanjut. Jangan kabur. Nenekmu kiper, kandamu aja ku datangi, ngapain mu kabur dari Apalagi kalian? nenekmu Juma kiper diam juga diam gitu. Oke, silakan Raja debat. Bernarasi dulu Bang Raja. Oke, jadi terima kasih teman-teman ya, ketepatan 2 ini menit ya. buronan saya ya. Mereka ini buronan saya selalu. Ya, jadi begini. Kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik Juma, nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan Muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara Muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma, nanti saya akan buktikan ya bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah.
Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah. Tetapi secara praktek, ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu, ya. Sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak? Ya, karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan, begitu toh. Nah, jadi nanti buat teman-teman coba bagus-bagus di record ya, karena ini akan kita buka habis-habisan dulu si waktunya habis, penyembah Bang. manusia. Waktunya habis, Bang. Oke. Waktunya. Minta maaf, saya lewat Oke, nanti. lanjut. Buang Juma nanti juga dilewatkan 12 detik ya. Oke. Oke, silakan. Si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan, Bro. Hei, Sumber. Halo. Sumber. Ya makanya nggak usah di mute, nggak usah di mute. Ya, Ketakutan silakan, kali silakan, kalian. silakan. Iya, bukan kenapa tidak Jadi di mute, gini, lalu? saudara-saudara, Oke, dengarkan. makanya. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Nanti bicara aja, Bro. Bicara aja. Enggak, dia Narasikan buka saja. data. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya tahan. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, Oke. jangan cuma telinga ini. Oke, Ini oke. Al-Quran. Mau diangkat Ya. ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, Oke, saya ini tekan timer. ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini solata wata ini. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih, doa. Ini yang terakhir ini doa, adik-adik ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa, tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, pujiannya kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita Ya. stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk ini, untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Masih Oke, besar, sebentar Bang. ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi Ya, Temanya sebelum digeser dulu. Oke, sebentar. Saya Oke. geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap.
Oke, Ya, 2 saya menit tanggapin ya. dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan-golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah karena mereka menyangkal. Bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa? Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman. Tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman. Ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat, itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Oke. Sebagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya. Untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Silakan. Al-Qur'anul Karim yang Anda Pakai data. ya, dengarkan aja. Terjemahan kutunjukkan Al-Qur'an juga nggak bisa kamu. Oke, Jadi silakan cuma. ketika Anda membawa Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian imani itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau. Jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami. Makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kepada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas. Sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus.
Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia, semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta. Dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan. Dua-duanya didoakan. Ini parah ini Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat. Salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Waktu host, Gitu ya? waktu sudah habis host. Belum, baru 4 menit. Jangan panas, santai. Nah sekarang tolong Anda jelaskan. Giliran saya bertanya. Tolong Anda jelaskan. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu, dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian, dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab, pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain, silakan. Oke. Habis waktu ya. Habis. Oke. Boleh nggak aku ikut host? Ini dia tidak tahu arti Hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar, Dia Bang itu- Tom, bentar. Nggak apa-apa, bentar nggak saja, apa-apa, Bang. nggak apa-apa. Bang Tom ya, Bang bentar Tom lah. Chris. Bang Raja debat aja dulu. Bang Raja debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti kita Gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh bisa lah, masa nggak bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan Lanjut, Bang lanjut. Raja debat. Baik, baik teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, ya. Dia mengatakan, oh itu bukan untuk Islam. Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, kami beriman kepada Allah? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam. Wow. Nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh. Takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke? Ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam. Ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu lagi terguncang, santai aja. Ya. Jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana.
Ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di roommu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah 2 kalimat syahadat dipenggal menjadi 1 kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad. Bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah. Bolehkah 2 kalimat syahadat menjadi 1 kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik. Sampai dan ya Allahu Akbar. panas ya. Masih Diam dulu, dijawab, Bang, nanti kepanasan. Iya. Baik. Saya Baik, dulu. kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah. Kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab, teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah 1 kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya. Pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat. Yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut Bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih Oke, sama dia. Habis. Oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma. Sebentar ya, sebentar. Saya Oke. ini dulu ya, Bro. Saya ambil alih dulu. Jadi gini, Sip. teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi, Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ, karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja Bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah, biar dia nggak kabur. Karena takutnya dia kabur lagi. Dia DPO saya soalnya. Dia nggak kabur. Kenapa dia minta 2 menit? Dia nggak tahan telinganya itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit cuma. Iya, Berarti kita karena semuanya isinya bullshit. Oke, 5 berarti menit kita itu sepakat bullshit. ini ya. Sekarang Anda 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun sono jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan. Itu penambahan tambal sulam.
Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi. Di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Yang tahu mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9. Mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulup, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Habis. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit bang? Oh jangan Ya, tambal sulam yang nggak kuat maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia kehilangan saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, Oke, dia saya kehilangan ulangi. saja soalnya. Data, Bang Juma Bang nggak ada RD, data, itu aja. Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah gitu manusia. dong. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus itu diserangnya. Bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Oke, santai kau Juma. Cuma nggak ada Baik, data. ya. Pokoknya kau jangan kabur. Oke lah. teman-teman, Kau yang buronan lain saya silakan soalnya. di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya, Bro Juma ya. Jadi kalau Tapi itu, pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? iya, Tuh jawab. saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti Oh, saya semua akan saya tulis. terjawab. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi Ya, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan saya, Yesus bisa berdoa ingatkan. karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Oke. Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang maha kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke? Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya, bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia punya duinatur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Dan saya juga teman-teman, saya nanti akan bisa buktikan. Apakah kalau bisa di stop, Oh, enggak, saya akan ada tunjukkan datanya kalau Allahnya juga manusia? Tawa. Bisa? Saya mau tunjuk data, bisa berhenti biar saya tunjukkan Allahnya manusia? Tolong stop dulu waktunya, mau kasih data. Bang Laskar. Baik, saya akan tunjukkan teman-teman bahwa Allah dia juga manusia. Saya tunjukkan ada 2 poin nanti. Sebentar saya kasih. Jadi begini ya diskusi, jangan ketawa tadi di mute, dibuka itu mute-nya langsung. Penonton ketawa kenapa? Kok dilarang penontonnya ketawa? Kamu sakit? Itu bukan bukan itu. Oke. Gak usah tegang, santai aja kita. Kamu yang Lo orang tertawa dilarang. Gak apa-apa teman-teman, dia gemetar. Lah ini soalnya. Dia makan waktu pura-pura berapa ketawa lama gitu. ini? Gak apa-apa. Ini Dia waktu pura-pura berapa lama ketawa. ini? Baik. Adil Saya nggak lanjut kalian? ya. Sebentar, Penjajah. sebentar, Juma. Umat penjajah Saya adil nggak buktikan ini? teman-teman. Saya buktikan majikan teman-teman. Arab. Bahwa Allah Arab dia nggak pernah adalah menjajah di manusia. Indonesia. Diam dulu dong Juma, kau buronan Ini aja, kenapa oke? panjang kali waktunya? Kenapa? Santai. Loh, kamu ini gimana sih? Data lo, Anda nggak pakai data lo tadi Bang Juma. Iya, oke. Orang pakai Baik. data kok.
Saya bacakan teman-teman. Saya bisa buktikan bahwa Allah dia juga manusia. Karena apa? Di dalam hadis ini jelas dikatakan, jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah wajalla menciptakan Adam dalam bentuknya, yaitu bentuk Allah. Ayat kedua, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Artinya merujuk kepada Allah. Artinya wujud gambaran kita adalah gambaran dari Allah dia. Oke, ini ada dalilnya. Dan sekarang saya akan buktikan bahwa Allah dia pernah menjadi manusia. Saya akan tunjukkan datanya. Ya, jadi jangan Anda klaim-klaim tuduh-tuduh bahwa kita ini menyembah manusia. Kita menyembah firman yang menjadi manusia. Waktu Saya tunjuk teman-teman. Waktu. Bang, di mute data nih. Tapi nunggu Bang Raja Debat cari data, saya gini dulu. Saya mau nyanggap pernyataan Si Juma dulu tadi, bahwa mengatakan bahwa Muhammad itu pasti selamat masuk surga. Nah, logikanya kalau si Muhammad itu masuk surga, ngapain kau minta doa kepada Allah? Ya Allah, berilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, dan tempatkanlah beliau di tempatnya tertinggi seperti yang kau janjikan. Nah, logikanya bagaimana itu? Nggak masuk akal. Kalau kamu katakan si Muhammad itu pasti selamat, sementara 5 kali sehari masih kau doakan, berilah keselamatan kepada. Makanya mau poin keselamatan dia dia di roomnya HMC Hidayah Mualah channel. Maryam 17. Cuma nggak terbukti pakai keselamatan. Maryam 17. Nggak ada bukti sama sekali keselamatan apa yang sudah diberikan Allah. Teman-teman Yesus sudah memberikan keselamatan. Bagaimana ini? Ya, sambil nunggu santai. Iya, Kau iya. boleh mengkonter apa keselamatannya sudah diberikan Allahmu. Nanti kita respon. Kau nggak mampu jawab di channelnya HMC. Sama aku kasih nggak mampu jawab. Lanjut Bang, sudah. Teman-teman ya. Lama kali nih, aduh gimana Sabar, sih ya? sabar. Ya, tenang dulu. Uji kesabaran kamu. Kamu kan lagi puasa. Manusia Ya, power istighfar. point. Aduh lawan Berapa saya. lagi sisa waktunya teman? Berapa lagi sisa waktunya? Loh, Timbang Aduh. Congkong, Sedikit Berapa lagi tinggal sih? nggak ada data. kan Timbang nanti Congkong. nanti lebihkan 10 detik karena tadi itu saya lalai tadi ya. Enggak, kalau sedikit lagi kasih aja biar saya cari datanya dulu. kasih Biar aja. enak. Oh, tinggal kasih kasih aja aja, 10. kasih. Kasih Bang Suma aja. Silakan Bang Oke, Juma, tinggal silakan. 10 itu. Ya, Oke, berarti kita silakan, hapus Bang ini ya. Suma. Ya, Oke. Si Juma saya Ya, besarkan, ya. saya besarkan. Kasih aja Bang Suma. Oke baik Nabi ya. Juma Oke. silakan. Nabi Juma Oke. silakan. Oke, Oke, nggak bro. boleh framing katanya ya. Ya, jadi ya. pertanyaan saya, kenapa Yesus berdoa? Apakah Data. karena dia Data, bro. Tuhan? Bro, pakai data. Apakah dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Karena Tuhan tak mungkin berdoa kan? Faktanya Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, hentikan juga. Saya mau buka kamera. Hentikan waktu saya. Nah, Siap, sudah. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jelas ya, timernya jelas ya. Jangan sampai lagi ada free frame nanti main Nah, apa. nih. Jelas ya. Kalau saudara mengatakan Yesus bukan Tuhan, bentar ya, balik dulu kamera. Oke, nih, Sudah. Oke, sudah. Oh, bukannya kalau ada gini dihentikan dulu, enggak ya? Kayak dia tadi dihentikan kok sampai dia memberikan data, Iya. datanya dihenti. Buktikan, Nah, sudah dihentikan ini. tadi waktu. Iya, saya Matius sudah hentikan tadi waktu itu. 19:38 nih. Yesus dikatakan di sana mayat Yesus nih. Ini mayat Yesus. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dia menjadi mayat itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya mayat manusia nih. Mayat Yesus ya. Kemudian di dalam Matius ini. Matius 3 nomor 21. Waktu itu keluarganya Markus. Keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus dia. Sebab kata mereka ini keluarganya ya, Yesus tidak waras lagi alias gila. Ini dia gila karena Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Kemudian Lukas 2 nomor 21. Pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Ini apa ini? Dipotong nonotnya karena dia Tuhan atau apa? Itu yang kau jawab. Di dalam Lukas 11 nomor 21 nih. Yesus isap tete. Ya, Yesus isap tete ini, Yesus isap tete ini buktikan apa? Apa yang ingin Yesus buktikan dengan isap tete? Karena dia Tuhan atau dia manusia? Ya. Makanya saya tanya kepada kalian, pantas enggak Yesus didoakan? Pantas, karena dia manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Gitulah ya teman-teman. Jadi kalau Anda berbicara mengenai hal data, apa yang Anda bawa kemudian?
tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Adam. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah dikatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan Adam. Itu dalilnya membantah. Habis. Berarti kalau si siapa Halilintar buka data, waktunya nggak jalan berarti. Oh, dijalankan bro, dijalankan. Lo tadi lama kali ada 5 menit kok. Loh, ada iya. Jangan alasan tadi kau jalan. Di luar sana waktunya. Sementara ini umat penjajah memang gini. Sebentar, Juma sebentar. Dia mulai framing. Diam dulu teman-teman. Biar aku yang Umat ambil alih. penjajah. Biar aku yang jelaskan ke Juma. Jadi Juma gini. Tadi Bang Tom. Lo kok nangis pula umat penjajah? Aduh. Dengarkan Ingat ya, bro. ingat, tunggu saudara. Interupsi dulu. Iya, Arahkan sebentar, pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Itu loh. Iya, saya jelaskan buat Anda dulu, jadi jangan di framing. Iya, kenapa Yesus berdoa? Bukan itu yang Pak bertanya. Tom, tolong dulu Pak Tom. Kasih waktu buat Raja Debat biar lanjut. Ayo silakan Bang Raja Debat. Sebentar, makanya jangan dipotong-potong dulu. Ini kan cuma framing kita, seakan-akan kita sudah hentikan waktu ngomong si Raja Debat. Raja Debat lagi cari data, makanya aku terhentikan. Bukan sedang menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan, timer jalan. Cuma kan bukan. Oh ya sudah, kalau begitu nanti saya juga cari data ya. Tungguin saya ya. Sambil saya ini Kok kamu bernarasi ya. kesannya mau nangis sih Juma, gimana? Bukan. Kalian itu umat penjajah, nggak ada adil-adilnya gitu loh. Halo Juma. Oh, tidak adil. Sedangkan di rumah kalian aja kemarin itu tidak kondusif. Tidak kondusif karena kalian terjemahan tidak ngerti. Santai lah Juma. Aduh. Kamu Gimana nih? saya berani. Alhamdulillah saya bisa sikit-sikit, Bu, bandingkan kalian. Oke, diam. Oke, silakan Raja Debat. Bang Raja Debat, silakan Bang. Oke, baik. 2 menit. Baik, dengan ini dulu saya jelaskan sama dia teman-temannya. Memang dia hanya ngaku-ngaku Islam, bahwa dia sebenarnya bukan umat Muhammad ya, karena itu ada dalam surah Ibrahim ayat 4. Jadi begini, ketika dia mengatakan bahwa Adam dalam bentuk Adam, Anda ini belajar di mana? Ngerti tidak yang dimaksud dengan penciptaan? Penciptaan adalah yang belum ada diadakan. Bagaimana mungkin si Adam dibentuk dalam Adam, sedangkan si Adam belum ada? Pakai otak dong. Maka saya bilang bahwa hadismu ini sebenarnya dan sesungguhnya mencuri, lagi-lagi mencuri di dalam surah Kejadian 1 ayat 26. Makanya itu merujuk kepada Allah. Tetapi kau bilang pula di sini Adam dalam bentuknya. Sejak kapan si Adam? Orang si Adam aja baru mau dibentuk. Anda berpikir dulu tentang penciptaan. Saya ajarin kamu, ya. Penciptaan itu artinya yang belum ada diadakan. Kalau Adam dibentuk dengan bentuk Adam, sedangkan si Adam baru mau diadakan, belum ada Adam. Jangan kau dustai umatmu. Jangan kau dustai. Kalaupun lagi kita rujuk kepada ayat kedua, bahwa Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allahmu di dalam Asmaul Husna. Maka Ar-Rahman itu merujuk kepada Allah. Maka Adam dibentuk dalam Allah, dalam rupa Allah. Kau harus jujur di sini kawan. Kemudian begini teman-teman ya, kenapa sih kamu ini cenderung ya ingin bicara tentang selalu kelamin tentang ketuhanan Yesus? Ya, kami nggak ada masalah di situ. Kami sembah dari segi kesempurnaannya. Justru yang menjadi pertanyaan, kalaulah Tuhan kami yang menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, lengkap dengan kesempurnaannya dari sisi kemanusiaannya, lalu kami sembah seutuhnya dalam kesempurnaan. Justru pertanyaan saya, kenapa Allahmu di dalam Al-Quran memiliki betis, memiliki kepala, memiliki mata, memiliki kaki, lalu kelaminnya kalian kemanain? Ingat loh, betapa hinanya Allah kalian buat cacat. Di mana lato-lato Allahmu? Di mana kulub Allahmu? Sementara dia punya bokong, punya kaki, punya tangan, punya wajah, punya mata, punya hidung. Waktu habis. Okay. Saya sudah berhentikan dari tadi. Oke. Saya unmute jadi nggak kedengaran suara saya. Oke. Iya. Cuma saya kasih waktu 2 menit lagi ya seperti biasa. Sip. Oke. Jadi Al-Quran sudah membantah itu. Sebentar Cuma sebentar. Saya kasih timer dulu. Kayaknya harus tambah waktu 3 menit deh. Nggak kurang panjang menjelaskannya. Iya, terpotong tangguh sekali 2 menit. Iya, tanggung sekali. Gak apa-apa, 2 menit aja. Kasih aja 4 menit aja, kasih 4 menit. Apa 2 menit aja. 3 menit. Terlalu pendek. Ya, Dan nggak puas. ini saya sarankan buat tidak puas teman-teman penonton jangan masalahnya. ulang-ulang. Kita kasih Pernyataannya waktu jangan buat Juma diulang-ulang. maksudnya. Buang Juma kita kasih waktu 3 menit. Nanti baru 3 menit untuk Raja Debat. Gimana?
Ya, nggak apa-apa, bagus itu, Oke. ideal. Oke ya, kita Boleh. kasih waktu buat Juma 3 menit. Raja debat kan 2 menit. Jadi nanti 3 menit, habis itu 3 menit juga. Iya, biar puas penjelasannya kayak gantung. Gantung sekali. Karena 1 menit kalian gunakan untuk menyerang, 1 menit untuk menjelaskan, udah habis. Betul. Oke ya, cuma 3 menit ya, 3 menit ya. Jangan diulang-ulang, Bang Raja Debat. Ya. Ini ngabisin waktu. Oke ya. Juma, silakan. Oke, baik. Thank you. Nah, sekarang begini. Hentikan dulu, saya buka kamera dulu, saya cari data dulu ya. Oke, Hentikan oke, lampu. sudah hentikan. Oke. Sabar. Nah, nih. Ini di dalam kitab saudara nih yang Anda ambil dari agama lain ya. Nih, 2 Samuel 7:22. Sebab Engkau besar ya Tuhan. Allah di sini ya, bukan Yesus ya. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga. Jadi Tuhanmu yang tadi netek, nonotnya dipotong jadi mayat, tidak lolos di sini ini. Tuhan tidak serupa dengan mayat. Tuhan tidak serupa dengan bayi. Oke ya? Paham ya? Teman-teman, nih. Ini kitabnya Yahudi nih. Sedangkan Tuhan kami dalam Al-Qur'an diterangkan nih. Surah Asy-Syura. Nih bacanya ini. Nih, laisa kamislihi syai'. Nih. Artinya anak-anak, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sampai situ paham ya, anak-anak? Nah, jadi kalau bercerita tentang Tuhanmu yang tadi seperti yang diceritakan bahwa keluarganya menganggapnya gila, ini tidak waras, gila Tuhanmu. Kemudian dikatakan lagi Tuhanmu itu dipotong nonotnya pada hari ke-8 nih. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi kitabmu bahwa Tuhanmu itu nenen sama ibunya. Itu karena memang dia bukan Tuhan. Makanya pertanyaan saya, kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawabannya jangan ke situ, kemana-mana. Nah, sedangkan mengenai Adam diciptakan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan bentuknya. Adam itu dirancang dulu sesuai dengan gambar yang sudah dibentuk Tuhan, diciptakanlah Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Jadi Adam diciptakan sesuai dengan sketsa rencana Tuhan, bukan berarti Adam dicipta sesuai dengan gambar Tuhan. Kenapa tidak sesuai dengan gambar wujud Tuhan? Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Seperti itu, bro. Nah, pertanyaan saya tolong konsentrasi. Kenapa Yesus berdoa dan kenapa Yesus didoakan? Ternyata kesimpulannya karena memang murni Yesus itu manusia. Dia dilahirkan, dia dikandung, dia disunat, dia netek, dia jadi mayat. Itu manusia itu. Itu bukan Tuhan. Seperti itu, bro. Jadi Anda harus belajar banyak bahwa yang kalian sembah selama ini adalah makhluk, sedangkan Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail bukan makhluk. Tuhan kalianlah yang manusia itu. Habis. Paham? Habis. Pertanyaan saya, kenapa Yesus berdoa? Habis sudah diem kok Habis semua. waktu, nggak ada kesempatan untuk bertanya. Sudah 3 menit. Sebentar, Juma. Itu tadi sama-sama ya. Jadi saya mencatat kalian ini satu-satu, itu sama-sama tidak menjawab. Tadi pertanyaan Raja Debat itu, adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Juga Juma belum jawab. Bukan itu temanya. Temanya Takut dia, tentang takut doa dia. salawat. Ya. Lucu. Takut Oke. kamu ya. Kemana-mana. Takut ya. Langsung game Oke, over Raja kalau Debat kamu. silakan. Raja Saya Debat. akan jawab itu Silakan. nanti. Baik teman-teman. Gampang aja Jadi saya tuh. buktikan tadi teman-teman di dalam hadis itu bahwa Allah mereka pernah menjadi manusia, tetapi karena mereka tidak mengetahui dan tidak memahami ayat Al-Quran, itu sebenarnya tidak. Maka di sana bicara tentang johir Allah. Johir itu artinya kelihatan, nampak, kasat mata. Maka Allahnya itu pernah nuzul menjadi manusia sebagaimana termaktub di dalam surah Maryam ayat 19. Kita bacakan. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya. Aduh, nggak nampak nih. Dalam bentuk manusia sempurna.
Allahmu pernah kok menjadi manusia sempurna. Lalu pertanyaannya kalau begitu, di mana itu nonotnya? Ya, dan kemudian kamu coba menarik kepada tentang Yesus yang difitnah menjadi gila. Itu adalah manusia yang memfitnah dia. Bayangkan, sedangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 6, Allahmu sendiri yang berkata bahwa Nabi Muhammad mau orang gila. Allahmu sendiri loh. Ini udah pernah kita diskusikan kan? Sampai kami itu mewek-mewek. Lalu kamu berkata, oh itu perkataan kafir. Oke, kalau begitu, apakah Al-Hijr ayat 6 adalah perkataan Allah? Oh bukan perkataan Allah itu. Ya sudah. Artinya bro, justru Allahmu sendiri menyatakan kekasihnya itu si Muhammad, yaitu gila. Timbul pertanyaan, Allahmu ini kau bilang tidak makhluk. Bagaimana mungkin Allahmu tidak makhluk sementara dia pernah menjelma jadi manusia? Maka kau nanti belajar sama saya tentang makrifat, biar saya ajari kamu hakikat daripada Tuhan itu bagaimana. Ya, nanti kau belajar cuma sama saya, jangan malu-malu. Saya akan kasih ajar kamu. Oke? Kemudian kamu selalu bertanya, kenapa sih Yesus berdoa? Ingat bahwa hukum ketetapan bahwa Yesus memiliki duinatur, bahwa dia memiliki keilahian dan memiliki sisi kemanusiaan. Ketika dia berdosa dalam sisi kemanusiaannya, nggak ada masalah bagi kita. Itu yang harus kau pelajari. Tetapi kalau kamu pengen tahu lebih detail, nanti kau datang belajar sama saya. Sebab kenapa kalian mempertanyakan ini Yesus berdoa? Karena kalian tidak tahu asbabun nuzul atau sebab musabab kenapa firman menjadi manusia. Karena apa? Kalian tidak pernah tahu apa isi Taurat, Zabur dan Injil. Maka kalian tidak pernah paham. Seandainya Islam betul-betul tidak munafik bahwa mengimani Taurat, Zabur dan Injil, harusnya Taurat, Zabur, Injil itu sama letaknya di atas mejamu supaya kamu tahu dan tidak bertanya lagi. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Oh iya, pertanyaan saya itu tolong kau jawab nanti. Jangan kau pura-pura lupa. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Kalau ada saya mau Arab loh, karena saya juga mau poligami nanti. Oke? Apa lagi yang kamu tanya tadi? Gas bang, gas lagi bang. Gas, Oke, baik. Sekarang teman-teman saya tunjukkan ya. Kamu selalu bicara tentang bahwa kami ini adalah mencuri kitab orang Yahudi. Ingat bro, bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yahudi mencuri kitab Yahudi? Pakai otak dong. Justru saya bisa buktikan kalau kalian bukanlah umat Muhammad. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami mengutus seorang rasul. Habis. Iya, waktunya habis 3 menit. Oke, Habis. dia kenal Tuhan. Ya, silakan untuk si Juma untuk Oke. Hentikan waktunya dulu. Tak kasih lagi datanya. belum jalan waktunya. Fisik, aduh semua. Sama aku sudah aku KU dari tadi. Lanjut teman-teman. Tak kasih lagi data. Oke ya. Oke, sudah kita mulai ya. Nih data nih ya. Oke, kita mulai ya. Nah, nih. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq litubayyana lin-nas. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi di sini dikatakan, katakanlah bahwa nazzalahu, yang menurunkan Al-Qur'an yaitu Ruhul Qudus min rabbi. Nih, min rabbi, dari Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk sehingga dia datang ke dunia untuk berkata. Abraham tidak pernah ketemu dengan Allah langsung. Yakub, Isa nggak pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu langsung. Musa nggak pernah bertemu langsung. Semua yang menerima wahyu melalui perantaraan. Tidak bisa Tuhan bicara langsung. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 5, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar suaranya. Nih. Jadi kalau Anda berkata mana ucapan langsung, seluruh Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah Muhammad ucapan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Roh Kudus. Dari Roh Kudus kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kau pahami. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut keinginan Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang Anda mengakui Yesus itu manusia kan? Berarti yang didoakan selama ini memang manusia, wajar. Nah sedangkan Yesus itu Tuhan juga.
Berarti Yesus selain manusia didoakan, dia juga Tuhan yang didoakan. Kena kalian kan? Jadi selama ini yang didoakan Tuhannya ya Kristen. Tuhan kalian didoakan. Wahyu 7 nomor 10, keselamatan atas Theos dan keselamatan atas anak domba. Hosana anak Daud, semoga sekiranya mungkin diberikan keselamatan atas Yesus. Jadi tema kita sebenarnya sudah selesai. Tuhannya Kristen itu didoakan supaya dia selamat. Bukan hanya didoakan Tuhan kalian itu, dinetein supaya bertumbuh tidak kayak pohon bonsai. Seperti ucok baba. Makanya dia dinetein, disuapin, dikasih makan. Jadi Tuhanmu bukan hanya sekedar didoakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih nete, dimandikan, dan seterusnya. Jadi kalian salah ngambil tema. Kalau hanya sekedar didoakan, tidak ada apa-apanya. Ini Tuhanmu ditetein. Didoakan dengan ditetein itu hebat mana? Tuhanmu kalau tidak dikasih nete, dia kayak ucok paba dia. Paham? Kayak pohon bonsai. Tidak bertumbuh dia. Interupsi. Juma, jangan nyebut-nyebut nama orang di sini, Juma. Itu Ya, nggak menghina apa-apa. itu namanya. Nggak apa-apa. Itu Anda sebagai menghina. contoh. Anda Sebagai menghina contoh orang. supaya kamu Anda bilang Tuhan menghina itu nama gambarannya kayak orang. gitu. Kalau nggak nete, Juma. dia kerdil. bentar. Anda menyebut-nyebut nama Uco Sebentar, Baba. Bang Hos. Nggak apa-apa Bang Olam, nggak apa-apa. Jadi dikasih naik dulu Bang Hale itu di bawah itu. Bang Ali naik. Dijelaskan. Dia kena report tadi. Bang Ali Iya. kena report. Oke, gini sebelum Bang Ale naik, izinkan Iya. saya dulu 3 menit Bang. Bang Jadi Juma, sebelum kasih Bang Ale tahu naik. tuh, Bentar, pengikutmu itu jangan Bang, report. Jangan report Iya, gitu sebelum loh. Kasih naik dulu. Iya, Tunggu. sebelum Bang Ale naik. Dikasih naik saya dulu 3 itu. menit. Sebentar. Saya ambil alih dulu teman-teman. Saya ambil alih. Sebentar. Pak Orolam, Ya. biarkan saja si Juma mau bernarasi terserah apa. Kan mereka kan bebas. Jadi mereka bisa Iya, nggak apa-apa. Anda, Biar dia Bang, urusan ini kan itu, nggak usah ini komalnya Kristen. Jangan izinkan menghina orang-orang. Kalau kita berbicara, Suma, kau hati-hati Tuhan nggak Suma? Biar dia urusan sama Pak Ucap Siapa apa yang nanti. menghina? Tuyul, siapa yang menghina? Saya memberikan gambaran. Kalau Tuhanmu tidak nete, Ada rekaman. seperti itu ada rekamannya modelnya. Juma. Juma, dengarin. Anda buka Quran 21 ayat 5. Kok menghina? Quran itu cuma mimpi-mimpi rekayasa Muhammad, Juma. Jangan di-framing dulu. Kasihan Ada frame ini. Saya katakan kalau Tuhanmu tidak nete, dia kerdil. Juma, Tuhanmu itu cuma pohon, Juma. Enggak, dia biar dia urusan sama Pak Ucap apa nanti. Biar dia urusan Pak Ucap. Tuhanmu tidak nete, dia kayak pohon bonsai. Saya kalau nggak ada di Ngerti? sini, saya nggak tegur kau. Sebentar. Tuhanmu tidak dia Diam. kena pusing lapar nanti. Besarin Stop saya. Itu. Besarin saya. Bentar dulu, saya dulu 3 menit. Boleh? Diam dulu, sebentar. Tunggu Bang Raja depan dulu, sama Bang Raja depan dulu. Silakan, Sama Bang. Bang Raja depan, sama Bang Raja depan dulu. Biasa ya, langsung di report akun saya ya. Tolong dong Juma anggotamu amankan Iya. dulu. Iya, Baru berapa menit loh. Takut mereka, takut. Aduh, main Main report. Report. Penakut kalian tuh Jangan cuma. begitu dong. Iya. Oke. Majikan kalian aja Belanda kami nggak Bang takut Raja apalagi debat. kalian. Perlihatkan Paham? sama dia dulu bahwa Qurannya cuma mimpi-mimpi rekayasa Buktinya Muhammad. tuh, Oke, surat 21 ayat 5. Oke, sebentar ya, saya kasih Kalau data dulu. Al-Quran itu Aduh. mimpi tidak membuat agamamu keteteran, paham? Aduh. Kondusif, teman-teman. Tertulis di dalam Quranmu, tertulis di dalam Quranmu, cuma mimpi-mimpi. Power Olam. Aduh, Bentar dulu. Bang Louis, Power Olam. Ini host, Tenang dulu biar diskusi kita jalan. Host bicara tidak dihargai nih. Nanti saya rungkat ini biar tidak usah kita diskusi kalau begini kita tidak edukasi tapi kita debat kusir. Saya sudah bilang tadi Juma mau nyebut ke Uco Baba kah mau hina dia siapakah itu urusan Juma. Terserah dia lah nanti. Ya, terserah Juma kan memang udah kita paham sama-sama seperti apa. Jadi biarkan aja. Dan dia bisa bertanggung jawab sendiri dengan Uco Baba. Itu supaya rekamannya. penggambaran, tidak ada penghinaan di situ. Iya, Sama ketika iya, saya mengatakan sama iya. seperti Jokowi, Prabowo, itu cuma perumpamaan. Iya, oke. Kalian diam, aja diam. yang terguncang. Oke, sebentar. Oke, Apa saya tuju namanya? dulu data sebentar ya. Om Orlam. Bang Raja Halo, Pak. debat. Siap, Shalom, siap. Boleh saya 1 Shalom, menit dulu, shalom. Bang? Aduh, Siap. Bang Selfie, ini saya Bentar dulu, Bang Bang. nanti ya. Bentar dulu, Bang. Gini, Bang. Saya bisa ketemu si Juma ini cuma di sini, Bang.
Aduh, Jadi gini, saya mau Anda bisa Kamu mau diskusi dengan ketemu Juman. saya langsung juga boleh, Lebay. Gimana? Enggak. Di sini. Tiap malam saya live mencari diam, konten diam, kok. diam. Naiklah di Komalku. Oke. Ya cuma diam nanti Biar bisa terapi. Kalau Nanti- tidak ini kondusif, nanti Jumat, itu aja turunkan Jumat, aja. bisa dia- Naik ke Komalku Salve. Biar Ya, saya terapi Jumat, otakmu.